PT Senyum Manis. Ya, kenapa saya selalu katakan mesti namanya adalah senyum atau manis dan lain sebagainya, agar teman-teman itu tidak cemberut aja gitu kan saat di kelas itu, agar mukanya tidak cemberut ya. Jadi mukanya di saat di kelas itu adalah selalu. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Puji Tuhan. Baik, berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah yang sama di pengantar akuntansi 2. Baik ya, kita masuk kepada materi yang berkaitan dengan kas kecil. Ya, kita masuk kepada, saya lanjut. Terakhir untuk dana kas kecil, maka saya akan minta teman-teman untuk mencoba ini. Buatlah jurnal untuk mencatat pengisian kembali dana kas kecil. Coba kita lihat bersama, saya akan baca. Ya. Dia katakan apa? PT Senyum Manis. Ya, PT Senyum Manis. Ya, kenapa saya selalu katakan mesti namanya adalah senyum atau manis dan lain sebagainya, agar teman-teman itu tidak cemberut aja gitu kan saat di kelas itu, agar mukanya tidak cemberut ya. Jadi mukanya di saat di kelas itu adalah selalu gembira. Kalau gembira kan itu artinya apa? Kita tidak ada beban, tidak ada penolakan atas apa yang kita terima. Sehingga saya membuat sebuah nama adalah PT Senyum Manis. Pada tanggal 1 Januari 2018 menyelenggarakan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Ya, ingat ya, tadi saya katakan sistem dana tetap itu adalah ya, maka ya setiap periode, akhir periode itu dana kas kecil itu harus selalu nilai yang sudah tentukan. Sehingga dalam hal ini adalah dia katakan dengan sistem dana ya, dana tetap sebesar 10 juta. Pada tanggal 26 Januari dilakukan pengisian kembali kas kecil yang terdiri atas uang tunai sebesar 2.300.000 dan juga berkaitan dengan bukti-bukti yang lain yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Yang dimana di sana adalah ada peralatan kantor sebesar 1.792.000, biaya pengiriman barang, ya, biaya perangko, biaya telepon, biaya konsumsi rapat, dan biaya ya bahan bakar. Ya, ini sebetulnya bukan biaya ya. Pengiriman barang itu adalah beban ya. Perangko itu beban, telepon beban, ya, konsumsi rapat beban ya. Saya lupa ya. Maka bagaimana jurnal pada saat pengisian kembali? Gampang kok. Ingat tadi kan ya. Di materi pertama pengendalian internal untuk dana kas kecil di poin terakhir ya, kuncinya di situ di poin terakhir ya. Di poin terakhir dia katakan apa? Masih ingatnya pengendalian internal untuk dana kas kecil di poin terakhir tadi dia katakan apa? Saya ingin dengar suaranya. Dikatakan apa tadi? Tadi dikatakan apa? Kok nggak dengar saya? Dia katakan apa tadi? Ketika, ayo lanjut. Ketika pengisian kembali dana kas kecil, maka apa tadi?
Maka semua akun-akun pembayaran itu didebet dan kreditnya adalah apa? Kas. Pas. Itu aja lupa. Konsepnya di situ, ya. Kalau itu masih ingat, maka ini bisa dijawab langsung aja gitu kan ya. Mendebet apa? Mendebet apa? Ayo. Langsung. Mbak Siti jangan. Mbak Siti, Mbak Arinil, Mbak Nurul Fadilah, ya. Jangan dulu ya. Yang lain dulu, yang lain, ya. Biar yang lain bersuara gitu kan ya. Sayang kalau suaranya itu tidak dikeluarkan. Padahal saya tahu loh teman-teman suaranya bagus-bagus. Dibanding suara saya jelek tapi saya keluarin aja gitu kan ya. Suara saya jelek loh, tapi saya keluarin aja gitu kan ya. Ayo langsung. Tinggal dioret-oret ya. Ingat tadi ya. Ingat tadi adalah di konsep pengendalian tadi ya. Ingat tadi konsep pengendalian untuk pengendalian internal atas dana kas kecil. Ya, di poin terakhir tadi ingat di situ tinggal langsung aja sebut tanpa ditulis langsung pun bisa ya. Dari teman-teman yang monitor teman-teman itu langsung aja itu apa aja yang perlu didebet ya dan kreditnya apa. Ayo. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh. Padahal nggak sulit gitu kan ya, nggak sulit gitu ya. Mungkin karena ada satu gitu kan ya, satu angka yang membuat kalian mikir gitu ya kayaknya ini. Ada satu angka yang membuat kalian mikir di sini kayaknya. Ya, yang membuat kalian sulit sekali gitu ya. Sebenarnya sederhana gitu kan ya. Tapi karena ada satu nilai di sini ya, satu nominal ya, yang membuat kalian itu bingung ini masuk di mana gitu kan ya. Itu yang saya yakin itu yang membuat kalian bingung. Ya. Nilai mana yang membuat kalian bingung? Ayo. Dari transaksi ini ya atau dari bukti ya, nilai manakah yang membuat kalian bingung? Kan banyak nilai di situ ya. Ada nilai 10 juta, ada nilai 1729, 720 dan lain sebagainya, ada 2 juta sekian ya. Mana yang membuat kalian bingung? Biar nanti saya buka gitu kuncinya gitu kan ya. Angka mana? Nilai mana yang membuat kalian bingung? Pak Anissa. Nilai mana sih yang kalian bingung gitu? Kok seolah-olah soal ini susah banget gitu ya. Padahal ini adalah tugasnya karena pada saat mengisi kembali gitu kan ya. Yang bingung. Sudah paham, Pak. Oke, saya lanjut ke Mbak siapa ini? Mbak Karisa. Jurnalnya bagaimana Mbak Karisa? Yang didebat akun 1 sampai 6 dan yang dikredit akun kas. Oke, nilainya berapa? Ya nggak usah disebut yang didebet akun 1 sampai 6. Ada akun 1 sampai 6 gitu. Ada gitu ya. Jurnalnya gini loh. Jurnalnya adalah untuk mencatat transaksi pengisian kembali dana kas kecil ini adalah mendebat. Gitu loh. Ya. Ya, Pak. Dipertegas. Mendebat peralatan kantor senilai 1.792
biaya pengiriman barang 720.000, biaya perangko 1.878.000, biaya telepon 1.821.000, biaya konsumsi rapat 1 juta, serta biaya BBM. Didebet semuanya. Untuk yang dikredit akun kas senilai 7.637.000. 7 juta? 7 juta berapa? 7.637.000. Kalau 7 nggak salah. juta 637. Itu sudah benar tak itu? 7 juta 7.637.000. ya Allah, ya Allah. Masa gitu sih bacanya? Ya Allah. Ulang. Yang nilainya berapa? Tegas. Sekian juta, sekian ratus, sekian ribu. Ayo. Yang jelas. Kok jadi bingung, Pak? Kok jadi bingung ya? Ya ampun. Ya Mas Bagus. Ya sempurnakan Mas Bagus. Ya sempurnakan jawabannya Mbak Karisa. Mulai dari awal. Mendebet apa dan mengkredit apa? Itu Pak. Yang pertama itu mendebet kas kecil 2.300.000 dan mengkredit kas 2.300.000. Setelah itu mendebit peralatan kantor senilai 1.792.000 dan mengkredit kas senilai 1.792.000. Terus apa? Iya toh. Setelah itu mendebet biaya pengiriman barang, biaya perangko, biaya telepon, biaya konsumsi rapat, biaya BBM. Itu belum saya hitung, Mbak. Ya. Nilainya, Pak. Ya. Coba tadi saya hitung ya, Pak. Oke. Mbak Nunik, sambil menunggu Mas Bagus. Pak Nunik. Pak Nunik Rahayu, silakan. Mendapat peralatan kantor sebesar 1.792, mendapat biaya pengiriman barang 720, mendapat biaya perangko 1.878, mendapat biaya telepon 1.821, mendapat biaya konsumsi rapat 1 juta, mendapat biaya BBM 489, kemudian mengkredit kas sebesar 7.700.000. Baik, terima kasih Mbak Nunik Rahayu. Satu orang lagi, sempurnakan. Masih ada yang kurang punya Mbak Nunik. Mas Bagus sudah ketemu? Sudah, Pak. Oh, belum ketemu. Sudah, Pak. Sudah, oke. Lanjut. Ya. Diulang lagi ya, Pak? Hah? Diulang lagi dah. Dari Ulang biaya lagi. itu tadi. Sempurnakan. Angel. Ya. Mendebit kas kecil 2.300.000 dan mengkredit kas 2.300.000. Terus. Mendebit peralatan kantor 1.792.000 Ya. dan mengkredit peralatan kantor 1.792.000. Ya. Mendebit biaya pengiriman barang, biaya perangko, biaya telepon, biaya konsumsi rapat dan biaya BBM senilai 5.908.000 dan mengkredit kas senilai 5.908.000. Sudah, Pak? Sudah. Di total berapa jumlahnya? Kalau dibuat dalam buku, kalau dibuat itu kan jurnal ya, sisi debit sama kreditnya jumlah berapa?
10 juta, Pak. 10 juta. Ya. Oke, ya, saya pertegaskan ya. Kalau seperti ini ya. Jadi semuanya benar ya, semuanya benar ya, semuanya benar. Nah. Punya Mbak Nunik masih kurang. Ya. Benar tapi masih kurang ya, kurang tepat. Karena ada yang satu nilai yang masih kurang. Ya. Habis itu Mas Bagus ya, Mas Bagus ya. Sebaiknya dijadikan satu, Mas. Ya, jadi ya. Ya, Pak. Terus Mbak Karisa ya. Nominalnya dihitung lagi ya. Dihitung lagi ya. Oke ya. Nah, kalau seperti ini ya, ya, tidak perlu bingung dengan nilai 10 juta, 2.300.000 dan lain sebagainya. Ya, dia katakan di sini apa? Pada tanggal 26 Januari ya, poinnya di sini. Ya, jangan ke atas dulu, jangan ke atas. Ya. Yang di atas ini adalah yang 10 juta ini menunjukkan ya, saya jelaskan. Yang 10 juta itu menunjukkan kalau perusahaan atau PT Senyum Manis itu menerapkan dana kas kecil itu dengan sistem dana tetap yang dimana nilainya itu 10 juta. Ya. Ini yang cuman apa? Ini yang cuman ya petunjuk bahwa dana kas kecil itu adalah menggunakan sistem dana tetap yang nilainya 10 juta. Tiap pengisian kembali, ya, saya tegaskan kembali, tiap pengisian kembali, ya, itu harus nilainya adalah 10 juta. Nah, sehingga dalam hal ini adalah kita mulai dari tanggal 26 Januari. Ya, katakan tanggal 26 Januari itu adalah dilakukan pengisian kembali kas kecil yang terdiri dari, ya, katakan ini. Setiap tanggal 26 Januari melakukan pengisian kembali dana kas kecil yang terdiri dari ada uang tunai dan juga ada bukti-bukti transaksi atau bukti-bukti pengeluaran kas. Yang artinya apa? Ya, pencatatan atau pengakuan akuntansinya adalah mendebet kas kecil sebesar 2.300.000 dan mendebet peralatan kantor 1.792.000, biaya pengiriman barang 720, biaya perangko 1.878, biaya telepon 1.821, biaya konsumsi rapat 1 juta, biaya BBM 489, mengkredit kas sebesar 10 juta. Ya. Kalau mau dipisah, maka bukti-bukti dijadikan satu. Yang uang tunainya disendirikan. Tapi dalam hal inilah dijadikan satu, ya, mendebet kas kecil, ya, mendebet kas kecil dan mendebet, ya, akun-akun pembayaran dan mengkredit kas sebesar 10 juta. Yang artinya pada akhir periode, ya, di tanggal 26 itu dana kas kecil itu harus senilai 10 juta. Kalau kalian hanya cuma mengaku yang berhubungan dengan atau mencatat yang berhubungan dengan, ya, bukti-bukti aja, maka itu artinya dana kas kecil kalian hanya cuma 7.700.000. Itu. Nah, dalam hal ini adalah pada saat pengisian kembali itu ada yang berupa uang tunai dan ada yang berupa bukti-bukti transaksi. Oke, ya. Baik, untuk pembahasan yang berkaitan dengan rekonsiliasi bank akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi sahabat-sahabat semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Karena satu subscribe dari teman-teman akan membantu perkembangan channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.